Gimana keadaannya? Sehat-sehat aja? Sehat Pak. Sehat? Walafiat. Kesibukan apa ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Membuat soal-soal ujian. Soal PAT, soal US kemarin. ujian sekarang udah lewat ya, berarti tinggal PAT-nya kelas 7 sama kelas 8 ya. Nah, ini kan berarti masih ada jam untuk masuk ke kelas 7 sama 8 ya. Ini Bu, saya mau minta waktunya sebentar berkaitan dengan nanti saya mau mensupervisi dari kegiatan pembelajaran Bu Nelly. Nah, sebelum kita masuk ke observasi yang besok saya lakukan, maka kali ini kita akan mengadakan yang namanya pra-observasi. Ya, mungkin ini sambil cerita-cerita saja ya Bu Nelly ya. Untuk nanti di kelas 7 berarti ya Bu ya. Di kelas 7 itu nanti tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai? Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama itu menyebutkan arti dari kebebasan. Menyebutkan arti kebebasan. Arti kebebasan ya. Lalu kedua, siswa mampu untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka. Mampu menceritakan pengalaman pribadi tentang mewujudkan kebebasan. Mewujudkan kebebasan ya. Kebebasan. Jadi mereka cerita-cerita nih tentang bebas itu bagaimana gitu ya, tentang pengalaman pribadi yang pernah mereka alami ya. Mewujudkan kebebasan. Kemudian yang ketiga itu arti kebebasan tapi sekarang menurut dokumen gereja. Berarti mereka menjelaskan atau dijelaskan? Saya menjelaskan, nanti mereka memahami artinya. Arti kebebasan menurut dokumen gereja. Dokumen di gereja. Lalu yang terakhir itu bagaimana cara-cara untuk menerapkan kebebasan. Cara menerapkan kebebasan. Oke. Nah, lumayan banyak ini Bu tujuannya ya. Dalam berapa jam pelajaran berarti? 2 jam. Dalam 2 jam pembelajaran ini mereka dapat menyebutkan arti kebebasan itu tentang apa, lalu mampu menceritakan pengalaman pribadinya tentang mewujudkan kebebasan itu bagaimana, lalu juga mereka mengerti atau memahami arti kebebasan menurut dokumen gereja itu. Dan yang keempatnya berarti mereka mencari tahu bagaimana cara menerapkan kebebasan ini dalam apa ini nanti? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang telah Bu Nelly sampaikan ini, itu saya mau menanyakan lagi nih, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bu Nelly? Selain mungkin menurut saya ya Pak, selain untuk agama, area tentang keagamaan, karena kan di situ tentang dokumen gereja. Nah, di sini juga tentang sosial mereka, bagaimana kebebasan di tengah masyarakat, kebebasan berpendapat, kebebasan apa ya, kayak gimana ya bilangnya, kehidupan sosial, kebebasan dalam bermasyarakat. Kebebasan masyarakat itu kan ada juga diatur dalam negara. Kebebasan berpendapat itu bagaimana, kebebasan memilih agama gitu ya. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai dari hal ini adalah bagaimana mereka apa tadi Bu, berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Ada lagi yang mungkin mau dicapai? Itu sih untuk area pengembangan sosial. Dengan misalnya gini, tadi tujuannya bisa saya breakdown satu-satu misalkan ya. Tujuannya tadi kan adalah menyebutkan arti kebebasan. Dengan mereka memahami arti kebebasan itu apa yang ingin Ibu tuju? Setelah mereka memahami arti kebebasan itu apa yang apa yang Ibu harapkan dengan itu semua? Mereka mampu memahami kebebasan itu dalam arti sendiri dulu. Jadi enggak yang harus terpatok menurut kamus besar bahasa Indonesia kayak gini, enggak. Jadi bagaimana mereka memahami kebebasan itu berdasarkan makna pribadi mereka. Memahami makna pribadi ya. Yang nantinya dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kayak tadi yang tujuan kedua itu mereka mampu menceritakan pengalaman pribadi itu dengan mewujudkan kebebasan. Dengan mereka bisa
menceritakan ini itu area pengembangan yang ingin diharapkan itu apa dari itu? Dengan tujuan seperti ini itu apa yang ibu harapkan pada siswa berkaitan dengan area pengembangan apa yang diharapkan bagi siswa berkaitan dengan tujuan yang ini? Menceritakan pengalaman tentang kebebasan. Berarti contohnya aja kalau dalam lingkungan anak sekolah kan kebebasan beragama atau Pak, karena kan sekolah juga nggak hanya khusus Katolik. Jadi menurut saya toleransi antara mereka. Oh, menumbuhkan toleransi Iya. gitu ya. Menumbuhkan toleransi. Oke. Lalu dengan mereka mengerti dokumen gereja ini tentang kebebasan, menurut dokumen gereja itu yang ingin ibu tuju selanjutnya itu bagaimana? Kalau itu kayak membilangkan oh ternyata gereja Katolik itu juga membahas tentang kebebasan, tidak hanya juga menghargai gitu ya. menghargai kebebasan tentang dengan kehidupan kehidupan bermasyarakat orang lain. Jadi, keterlibatan dari gereja Katolik. Iya, keterlibatan gereja Katolik. Oke, kalau yang keempat ini kan tujuannya berkaitan dengan bagaimana cara menerapkan kebebasan itu. Nah, dengan ini nanti berarti area pengembangannya yang ibu harapkan yaitu mampu menerapkan penerapannya. Maksud tadi yang iya. yang di penerapan dalam kehidupan sosial masyarakat tadi ya. Oke, ini bisa saya satukan. Nah, sekarang nih berkaitan dengan strategi-strateginya. Pastinya Bu Nil sudah mempersiapkan kan di sini bagaimana trik-triknya menyampaikan hal ini, menyampaikan dari tujuan pembelajaran ini, lalu juga area pengembangan yang ibu mau munculkan dari siswa berkaitan ini semua. Mungkin strategi apa yang ibu terapkan? Nanti di awal itu kan Pak, saya kayak ini kan menyebutkan arti kebebasan. Jadi mereka itu beberapa siswa mungkin akan saya suruh menyebutkan apa sih kebebasan menurut pikiranmu sendiri, menurut dirimu sendiri itu awal apa? Ya, awal. Jadi bisa apa saja berarti menyampaikan jawabnya ya. Bebas mereka pokoknya apa kebebasan itu menurut kamu, bebas itu apa, bebas dalam hal apa, itu nanti terserah mereka. Nanti mungkin saya akan mengarahkan lebih kebebasan itu seperti ini, lalu nanti mungkin ada beberapa anak yang akan menceritakan pernah mengalami kebebasan seperti apa. Contohnya mungkin nanti itu ada anak yang mungkin berbeda agama atau apa, mereka yang maju seperti itu. Nah, selanjutnya nanti itu ada diskusi, saya suruh buat mereka mencari salah satu contoh kebebasan yang ada di masyarakat. Nanti bagaimana sih tanggapan mereka, saya akan memberi beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, jadi kayak diskusi kelompok gitu. Diskusi kelompok ya, berarti yang pertama tadi berarti apa itu ya? Yang kaitan dengan ibu akan menanyakan dulu tentang kebebasan itu apa yang jadi semacam pretest jadi gitu ya, apa diagnosis awal gitu ya, apa itu namanya tuh yang kemarin dia itu tes ngetes diagnosis dari kemampuan awal siswa sudah sampai mana itu ya, tes diagnosis kemampuan awal, jadi sejauh mana mereka memahami gitu kan. Apa aja tadi mungkin yang ibu mau tanyakan ke siswa berkaitan dengan ini? Arti bebas menurut makna diri sendiri, pakai bahasanya sendiri gitu loh Pak. Terus nanti mau dicatat di papan tulis atau di nanti itu beberapa anak ada nulis atau gimana? Enggak, nanti di papan tulis. Di papan tulis saja. Jadi langsung mereka mencatat biar terlihat ya. Oke. Berarti trik-triknya dengan itu ya. Tes diagnosis kemampuan awal, mereka menjawab satu persatu. Mungkin intinya nanti baru ditarik kesimpulan biar lebih mengarah kepada pembelajaran. Terus tadi ada setelah itu terus menceritakan pengalaman pribadi itu. Menceritakan itu berarti apa berarti ya nanti katanya dengan mereka menceritakan pengalaman pribadi mereka ya. Jadi satu persatu atau semuanya? Enggak, satu persatu. Kalau semuanya waktu enggak cukup. Terus bagaimana itu memilihnya? Sudah dipilihkan dulu atau mungkin hanya spontan saja ya? Mungkin ada anak-anak yang memang pengen mau bercerita ya mereka, kalau tidak ada baru saya tunjuk. Oke, berarti apa ini semacam apa ya berarti ya? Mereka
menceritakan gitu aja ya. Beda sama role play ya. Kalau Beda. role play itu kan Beda. nanti Role play kan kayak jadi bermain peran itu ya, lalu ditunjukkan ya, bukan ya. Berarti ini cenderung ke apa ya? Mereka menceritakan, berarti memberikan pengalaman mereka. Cerita pengalaman siswa. Oke, ya boleh catat dulu aja ya. Berarti berbagi cerita ya. Siswa berbagi cerita. Ya, karena kalau mungkin yang cerita temannya sendiri kan mungkin banyak lebih referensinya. Jadi kayak lebih hafal gitu jadi kadang Pak kalau mendengar. Berbagi cerita tentang kebebasan ya. Terus strategi yang berikutnya tadi diskusi kelompok ya. Dalam satu kelompok sekitar berapa Ibu? Biasanya kan anak kelas 7 ada 27, berarti sekitar 4, ada 6 kelompok gitu Pak. Atau 6 kelompok. Dibuat jadi 6 kelompok. Jadi 4 orang. Biar kerja gitu semua, kalau kebanyakan orang juga kebanyakan nggak kerja nanti. Ya. Jadi memang tentang arti kebebasan gitu ya. Kemudian ada trik-trik khusus untuk misalkan ketika di awal tadi kan mereka mengutarakan kebebasan itu apa? Apakah memang benar-benar itu kasih kebebasan bagi mereka untuk mengutarakan pendapat atau kalau maksudnya tuh kebebasan mereka nanti ngomong kebebasan itu apa, tapi nanti di berjalannya pembelajaran saya tuh memberitahu kalau ini kebebasan tapi bukan kebebasan yang lost kayak gitu Pak. Jadi kamu bebas tapi kamu harus bertanggung jawab atas kebebasan yang sudah ada dalam dirimu. Bagaimana dengan ini media-media yang Ibu gunakan nanti berkaitan ini? Saya ada buat PowerPoint sama beberapa pertanyaan. Media PowerPoint ya. Tes diagnosisnya ada di dalam PowerPoint juga? Enggak, cuman kayak nanti tulisan maksudnya tuh apa arti kebebasan gitu Pak. Oh iya, itu cuma ada berarti di PowerPoint-nya, cuma nanti mereka menyampaikan masing-masing gitu ya. Oke, berbagi cerita kelompok, kemudian ya udah berarti selama 2 jam pembelajaran gitu ya. Ya. Saya rasa udah cukup. Bagaimana triknya Bu Nelly supaya anak-anak bisa fokus dalam apa yang kegiatan di sini? Kadang-kadang anak-anak ada yang mungkin sibuk dengan sendiri-sendiri atau mungkin malah kurang fokus atau bagaimana supaya mereka fokus tuh apa yang Ibu ada trik ya? Jam terakhir itu capek gitu kan Pak. Mungkin di awal nanti ada entah bernyanyi dulu. Jadi apa itu? Ice breaking-nya ya. Jadi itu termasuk strategi ya. Iya, di awal. Ada ice breaking karena ini udah jam terakhir siang ya. Iya. Ada ice breaking-nya. Strategi ya itu termasuknya ya. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit tentang ice breaking-nya. Ice breaking-nya disesuaikan dengan tentang kebebasan ini atau ice breaking lebih kepada kayak gerak dan lagu dalam sekolah minggu gitu. Iya. Karena anak-anak tuh kalau disuruh nyanyi tuh kayak bersemangat gitu loh Pak. Apalagi kelas 7, lagu-lagu sekolah minggu mereka masih senang. Gerak dan lagu ini kalau dikaitkan dengan temanya berkaitan dengan kebebasan itu punya ide-ide ya, misalkan mengkaitkan dengan nanti ternyata ada hubungannya dengan kebebasan gitu. Pak, saya tuh udah cari lagu tentang kebebasan tapi dalam lagu sekolah minggu tuh jarang Pak. Jadi kayak lagu-lagu ya bebas. Jadi ini tentang ice breaking-nya itu ya. Ya, ice breaking-nya mungkin bisa di mana ini? Di kelas. Di jamnya, berarti di jam pertama, di awal ya. Iya. Untuk menarik dulu yang awal. Oke. Karena ini jam siang ya, jam pelajaran siang, maka memang tetap perlu melihat kondisi anak, jadi supaya mereka tetap bisa fokus gitu ya. Mungkin jaga-jagaan khusus nanti. Oke Bu Nelly, saya rasa cukup seperti ini. Jadi
saya akan bacakan lagi berkaitan dengan tujuannya, yaitu nanti berkaitan dengan menyebutkan arti kebebasan, mau menceritakan pengalaman pribadi siswa tentang mewujudkan kebebasan itu bagaimana, terus arti kebebasan dokumen gereja itu mereka bisa paham, lalu bagaimana cara menerapkan kebebasan ini ya. Oh iya, tadi yang bagaimana cara menerapkannya ini berarti dalam diskusi kelompok juga itu tadi ya. Iya. Oke. Kemudian ada pengembangan bagaimana jika nanti juga bisa menerapkan di kehidupan sosial bermasyarakat, menumbuhkan toleransinya dan memahami keterlibatan gereja Katolik dalam arti kebebasan ini ya. Oke, strategi-strateginya ada tes diagnosis awal, melihat kemampuan awal siswa, kemudian siswa juga berbagi cerita, ya. Harapannya nanti kalau anak-anak cerita itu teman-temannya bisa lebih bisa mendengarkan sama teman, peer gitu ya. Kemudian membuat diskusi kelompok, ada 6 kelompok sehingga kelompoknya dalam satu kelompok sekitar 4 gitu ya. Sekitar 4 ada yang 5, ada yang 4 ada yang 5. Kemudian ice breakingnya, catatan di sini jam pelajaran siang, maka perlu lebih menarik supaya tidak membosankan ya. Oke, ada stretching gitu ya. Saya rasa itu dulu aja. Besok saya akan masuk ke kelasnya Bu Nelly, kemudian kita coba akan bersama-sama ya nanti dari apa yang memang Bu Nelly rencanakan, apa yang telah direncanakan dan akan dibuat di kelas itu bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Semoga aja nanti bisa semakin lebih mengembangkan dari potensi siswa. Oke, itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang dari baik saja. Ini saya, ini juga pendamping saya, Bu Yurno. Bersama-sama kita coba bersama-sama bagaimana kita bisa mengoptimalkan lagi, bisa dari apa yang telah Ibu sampaikan luar biasa sekali kemarin dan itu saya sudah kelihatannya sangat berpotensi sekali. Lalu ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan lagi, bagaimana kita bisa membuat lagi anak itu bisa lebih mudah untuk belajar dan mereka lebih tertarik lagi. Ini Bu Nelly berkaitan dengan setelah kita bersama-sama waktu itu setelah kita pernah observasi bersama-sama mensepakati, lalu kemudian saya observasi melihat dari apa yang telah kita sepakati bersama dan saya lihat ada beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran waktu itu dengan observasi. Nah, yang pertama saya menginformasikan dulu berkaitan dengan aspek yang akan kita kembangkan waktu itu ya. Jadi ada tes diagnosis awal waktu itu ada tes diagnosis awalnya. Jadi yang satu persatu mereka menyatakan apa itu kebebasan itu siswa masih satu persatu menulis walaupun waktu itu kurang banyak antusiasnya ya dari beberapa siswa itu yang tulis saya tidak salah waktu itu berempat atau berapa ya? Oh iya iya, jadi ada di sana ada 4 yang saya lihat sudah cukup mungkin bagaimana kalau menurut Bu Nelly itu yang masuk berempat. Nah, menurut Bu Nelly itu lebih bagusnya yang masuk sekitar berapa dari seluruh kelas? Kalau saya sih pengennya tuh ada 10 orang. 10 orang. Nah, setelah kita debat dan kemarin cuma ada 4, kemudian Bu Nelly itu adalah menginginkan ada 10, itu upaya apa lagi yang bisa dilakukan supaya bisa 10? Bagaimana menurut Bu Nelly? Saya lebih kayak mengembangkan mungkin dari temannya udah mengembangkan kalau menurut teman kan ini kalau apa sih bebas itu kamu sendiri bebas itu seperti apa? Bagaimana? Bahasa saya Mengembangkan bahasa supaya aku tertarik dalam oke siap
maju untuk diagnosis awal ini. Kemudian kemarin siswa bercerita tentang pengalaman mereka. Ya. Yang saya lihat sudah ada beberapa siswa yang bercerita tentang apa itu, cuma yang saya lihat itu adalah siswa cenderungnya ceritanya singkat-singkat, kurang mendalam dan baru cuma di tempat duduknya ya, di tempat duduknya, sehingga karena ada maju kan bisa lebih terlihat. Nah, saya ingin tanya ke Mary ini, bagaimana supaya menggugah niat anak untuk bercerita tentang pengalaman mereka itu supaya tidak singkat-singkat ini, mungkin ada trik apa gitu? Anak-anak itu kan sebenarnya bukan gimana ya, mereka tuh sebenarnya majunya itu takut, mereka tahu ceritanya apa, pengen cerita tapi takut itu, saya belum. Atau mungkin metode yang lain, bukan secara lisan atau secara apa lagi yang lain. Mungkin kalau saya pengen itu berdua, jadi dekat cerita itu. Oh, jadi sendiri aja ya. Script cooperation gitu loh Pak. Yang satu nanti ngomong, satu oh iya kayak gitu ya, kebebasan kamu gitu. Terus satu nanti mendengarkan cerita. Jadi saling dua-dua saja. Kadang-kadang mungkin mereka takut, oh diberi semuanya nanti saya hadirin mereka. Ya, tapi setelah berdua-dua ini, bagaimana Bu Nelly bisa mengetahui bahwa oh nanti hasilnya bagaimana, nanti bisa ibu buat semacam ringkasan atau apa? Nanti mereka saling menuliskan. Oh menulis. Oke, siap, luar biasa sekali. Jadi untuk biar kalian yang bercerita tentang pengalaman, Bu Nelly sudah punya besok trik, udah apa itu namanya? Script compression. Script compression. Oke, siap. Kemudian kemarin berkaitan dengan diskusi kelompok ya Bu ya. Itu dia membuat mind map berisi penjelasan tentang kebebasan itu apa saja. Saya rasa itu sudah cukup bagus. Dari video kita mereka buat mind mapnya. Cuma ini kemarin saya lihat di kelompok-kelompok waktu saya lihat itu yang saya tahu itu mind map itu kan membuat dengan warna-warna yang berbeda-beda. Mungkin karena kurang persiapan ini yang berbeda. Karena lebih bagus kan misalkan tengah itu warnanya apa, oh kesini itu warnanya apa, kesana warnanya apa, sehingga ketika mereka mau recall lagi informasinya itu, oh yang warnanya ini. Dan untuk mengatasi hal ini kedepannya bagaimana Bu? Saya siapkan dari awal gitu Pak. Jadi biar bisa mempersiapkan anak bahwa ini materi Jadi kemarin ini karena mendadak persiapannya kurang ya, tapi persiapannya jauh lebih lagi. Lalu di ice breakingnya itu juga luar biasa sekali karena ini pelajarannya siang hari jam terakhir, anak-anak udah saya lihat juga udah capek itu ya. Ada ice breakingnya waktu itu walaupun hanya dengan menyanyi, menari, gerak dan lagu itu saya lihat menambah antusias anak juga ini, dan itu sudah dengan kebebasan juga kan. Jadi kemarin ini kita udah ada kebebasan dengan membuat gerakan sendiri ya. Kemarin ngomong itu kan belum diterapkan ya, karena waktu ya, karena waktu padahal sudah kita setting karena ini tentang kebebasan. Terus ice breakingnya itu mereka menciptakan gerakan sendiri sehingga itu ada unsur kebebasannya, misalnya relate lah ya, ada hubungannya dengan materi. Kalau waktu itu karena waktu. Nah, ini luar biasa sekali dan nanti untuk pengembangan dari setelah observasi nanti ke depannya, saya rasa tadi ada beberapa hal-hal yang menarik sekali yang bisa dicoba saat pembelajaran berikutnya. Kemudian kemarin saya mencatat itu ada beberapa catatan tambahan berkaitan dengan pembelajaran. Yang berkaitan pertama adalah hambatan sinyal wifi. Pasti kira-kira semua materi ada di misalnya di laptop ada harus butuh sinyal wifi, tapi waktu pas mau memutar itu tidak bisa. Dan kedepannya bagaimana itu untuk mengatasi hal ini? Ada susah pribadi. Kebetulan pada saya itu kotak saya habis, jadi saya tidak bisa. Ada hal lain lagi mungkin saya bisa berbagi. Tidur dulu ya.
PPT biar lebih menarik. Karena yang misalnya kemarin itu tulisan cuma itu ya. Iya. Ya, apa banyak tulisan saja, mungkin lebih buat ke poin-poinnya saja. Itu catatan yang beda dengan PPT gitu. Mungkin ada ide lain PPT, bagaimana cara membuat PPT yang menarik. Mungkin ada beberapa alternatif yang itu bisa untuk tahu. Beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Oh, Canva, itu Canva juga. Apa? Saya kalau buat poin-poin itu kadang anak-anak itu jadi apa? Tapi saya udah tahu gitu. Oke. Antara penayangan dengan apa yang dibagikan mungkin bisa ya, karena kalau penayangan itu jelaskan di depan sehingga buat bisa menarik, tapi dengan materi yang bisa diberikan itu bisa berupa yang informasi yang tadi. Canva ada lagi betul masalah kaitan dengan cara pembuatan yang menarik yang mungkin waktu menggunakan yang apa yang telah kita pelajari waktu kita IHT itu ada dengan cara ada beberapa cara menunjukkan yang berbeda hasilnya untuk IHT dalam pembelajaran sistem waktu itu. Buat game-game itu. Saya pernah mencoba waktu saya kayak di sini bukan kayak kota itu pelajaran itu anak-anak juga saya nggak ada. Ya, bisa saja itu alternatif lah ya gitu ya. Kemudian, nah ini berkaitan dengan yang terakhir tadi, akhirnya yang rencana kita mau ice breaking yang gerakannya berbebas ini adalah pengelolaan waktu 2 jam pembelajaran. Terus dengan apa yang ada kemarin terakhir selesai Google itu setelah waktu anak-anak diskusi pembuatan mainan itu ya, akhirnya itu membuat mainannya itu menjadi penugasan ya. Harusnya kan setelah mainan itu jadi berikutnya adalah mereka tidak ada lagu lagi tapi gerakannya yang mereka buat sendiri gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan pengelolaan waktu mungkin ada rencana itu ke depan bagaimana supaya waktunya itu bisa pas. Jadi mengatur pas ya beberapa akal gitu itu tadi namanya nggak full timer kan tapi waktu yang kemarin kelihatannya itu kelihatannya emang terlalu lama ya mas bagaimana? Ya karena kita nggak bisa waktu untuk yang sinyal wifi-nya itu dia waktunya agak awal-awal itu ya. Jadi kemungkinan kemarin sudah diolah cuma karena sinyal wifi terus waktu pas bagian yang lama itu bagian apa? Yang menuliskan di depan waktu untuk kemampuan awalnya sudah sampai mana itu ya pengetahuan awal siswa ya. Oke, jadi ini sudah sama-sama tahu dan itu juga sebenarnya sudah punya rencana trik-trik lagi ke depannya supaya nanti berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih sekali